Salam sejahtera, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya susah atau menderita. Tentu semua orang ingin bahagia. Buat apa mempunyai banyak harta kalau tidak bahagia? Tentu semua orang mengharapkan hidup yang tenang, tentram, dan damai. Untuk apa memiliki jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, dan segudang prestasi apabila hati tidak damai? Bahkan saudara-saudara, seseorang memeluk agama tertentu juga dalam rangka mencari ketenangan batin. Ketenangan yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia, sejumlah orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan keyakinan mereka yang lama dan memilih untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus di bawah bimbingan Rasul Petrus. Para pengikut Tuhan Yesus yang baru ini percaya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian dan yang telah naik ke surga merupakan sumber pengharapan dan keselamatan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus telah memilih mereka, melindungi mereka, dan menyelamatkan mereka, sehingga mereka memiliki hidup yang baru dan juga pengharapan. Persoalannya adalah, ternyata setelah menjadi pengikut Tuhan Yesus dan meninggalkan kehidupan yang lama, para pengikut Tuhan Yesus ini malah semakin menderita. Orang-orang mengolok-ngolok mereka. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus memfitnah mereka. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 4 mencatat, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Nah, berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus yang kerap mengolok-ngolok dan memfitnah mereka, para pengikut Tuhan Yesus di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia bimbang. Haruskah kami membalas kejahatan mereka? Sebab sesungguhnya kami sudah tidak tahan diperlakukan tidak adil. Lalu, apa makna keselamatan di dalam Kristus? Bukankah seharusnya Dia melindungi kami dari orang-orang yang jahat? Saudaraku yang terkasih, Rasul Petrus mengetahui pergumulan tersebut. Ia menuliskan surat 1 Petrus untuk mendampingi jemaat-jemaat Kristen di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, agar mereka tetap teguh dalam iman dan perbuatan, tidak goyah dalam menghadapi penderitaan. Lalu apa pesan dari Rasul Petrus? Mari kita membaca sebagian dari surat 1 Petrus, khususnya 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali,
bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku yang terkasih, Rasul Petrus memahami ada beberapa orang di antara jemaat yang kurang sabar. Mereka ingin membalas perlakuan orang-orang yang sudah membuat mereka susah. Bukankah tidak salah jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melukai kita dan kita membela diri? Bukankah hal itu adalah hal yang wajar? Juga bukankah hal yang wajar jika kita membenci orang-orang yang telah menyakiti dan memfitnah kita? Ya, benar. Itu adalah hal yang wajar. Itu yang biasa dilakukan orang-orang dunia, yaitu orang-orang yang belum mengenal Kristus. Akan tetapi, orang-orang yang sudah mengenal Kristus dan diselamatkan oleh darah Kristus, sudah seyogianya mereka bersikap waspada dengan hal yang akan mereka buat, katakan, atau pikirkan. Mengapa? Sebab jika kita menyebut Allah dengan sebutan Bapa, maka kita harus ingat bahwa Allah kita tidak pernah memandang muka. Ia tidak bisa disuap atau disogok. Ia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya tanpa terkecuali. Dengan demikian, seorang pengikut Yesus seyogianya memiliki cara hidup yang baik di tengah masyarakat, agar ketika orang-orang yang tidak mengenal Kristus menghina, mengolok-ngolok, atau memfitnah, mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Allah melawat mereka. Mengapa seorang Kristen harus memiliki cara hidup yang baik? Lebih lanjut, Rasul Petrus menjawab, sebab seorang pengikut Yesus telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu oleh darah Kristus yang mahal harganya. Rasul Petrus menyadari bahwa setiap orang memiliki masa lalu. Beberapa orang memiliki masa lalu yang suram, yaitu ketika mereka hidup menurut cara-cara nenek moyang. Contohnya bagaimana? Membalas kejahatan dengan kejahatan misalnya. Saat difitnah, balas memfitnah. Saat diolok-olok, balas mengolok-olok. Saat dilukai, balas melukai. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kurang lebih seperti itu. Selain itu juga ada orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, yang memaksakan kehendak tanpa peduli pada keselamatan dan kehidupan orang lain. Ada juga orang-orang yang mencari pertolongan bukan kepada Allah, tapi kepada berhala-berhala dan kuasa-kuasa dunia. Tuhan Yesus telah menebus mereka dari kesia-siaan dan membawa mereka ke dalam hidup yang penuh harapan. Apa maksudnya? Ketika seorang membalas kejahatan dengan kejahatan, saudaraku, apakah kemudian hidup orang itu bahagia? Apakah orang itu mengalami damai sejahtera? Puas? Mungkin iya. Tapi bahagia? Belum tentu. Apalagi merasa damai sejahtera. Jika saudara senang menonton film silat, tampak jelas bahwa balas dendam hanya akan membuahkan balas dendam yang lain. Dendam seorang bapak diwariskan kepada anak-anak atau cucu-cucunya, sehingga terjadi rantai kekerasan dan otomatis rantai kekhawatiran yang tidak ada putusnya. Inilah yang terjadi bila hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi diterapkan. Selalu akan ada pihak yang merasa tak puas, lalu membalaskan dendamnya. Demikian juga ketika seorang mencari pertolongan dari kuasa-kuasa dunia atau dari berhala-berhala. Seorang raja atau penguasa mungkin dapat melindungi kita dari bahaya. Seorang raja atau pemimpin mungkin dapat memberikan kemakmuran kepada kita. Namun,
Bukankah pemazmur dan juga sejarah umat manusia telah berulang kali mengingatkan kepada kita untuk tidak bergantung pada manusia, sebab hati manusia mudah sekali berubah. Sekarang baik, nanti belum tentu. Juga jangan mengandalkan pada kuasa-kuasa dunia dan berhala, sebab mereka tak pernah bisa menolong kita. Ya, mungkin kita akan merasa damai, tapi hanyalah sesaat. Setelah itu kita akan semakin gelisah. Sebaliknya, saat kita melakukan hal yang Tuhan Yesus kehendaki, ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan tetap berbuat baik kepada orang-orang yang telah menyakiti dan memfitnah kita, sesungguhnya kita sudah memutus rantai kekerasan. Rasul Petrus mengatakan dalam surat 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Dan pada bagian lain surat ini Rasul Petrus juga mengatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 1 Petrus 4 ayat 19. Saudaraku, selain hal itu, juga dengan berharap kepada Tuhan, hati kita akan dipenuhi oleh rasa tentram dan damai. 1 Petrus 3 ayat 12 berbunyi, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Seorang pengikut Yesus seyogyanya memegang teguh prinsip dan ajaran Kristus dalam kondisi apapun, baik saat senang, juga saat dalam tekanan, baik saat bahagia, juga saat mengalami penderitaan. Dengan demikian, firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 22 mewujud dalam kehidupan mereka. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudaraku yang terkasih, frase menyucikan diri dalam konteks surat Petrus berarti tetap setia menanggung penderitaan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, Rasul Petrus mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dengan kata lain, saudaraku, penderitaan merupakan sebuah sarana Allah untuk memurnikan iman kita, untuk membuang segala sifat duniawi kita hingga akhirnya kita dianggap layak untuk tinggal bersama Allah di Firdaus. Oleh karena penderitaan merupakan sarana penyucian, maka satu-satunya cara untuk menjadi suci dan murni adalah bila di tengah derita, seorang pengikut Yesus tetap taat melakukan kehendak Allah, tetap hidup dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Contohnya seperti apa? Tidak membenci orang yang telah membuat hidup kita susah, tidak membenci orang-orang yang menyakiti hati kita, tidak membalas kejahatan sesama kita,
Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku yang terkasih, saya kerap berjumpa dengan orang-orang yang berkata, sulit untuk mengasihi orang-orang yang melukai kita. Sulit rasanya untuk bisa melakukan firman Tuhan ketika ada di tengah orang-orang yang membenci kita. Ya, benar, memang sulit untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada saja tantangan dan hambatannya. Saya membayangkan sungguh nikmatnya bila semua orang murah hati, tidak ada yang saling membenci, tidak ada yang egois, dan tidak ada yang berbuat jahat terhadap sesamanya. Sungguh damai hidup ini bila semua itu terjadi. Sayangnya semua itu hanya mimpi. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami penderitaan dan kesusahan. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Gelombang kesulitan akan datang dan pergi setiap hari, setiap waktu. Oleh karena itu, saya berani berkata, selama kita hidup, jangan pernah berharap tantangan dan kesulitan, penderitaan dan ancaman sirna. Juga jangan pernah berpikir untuk menunggu situasi aman, baik dan kondusif baru melakukan firman Tuhan. Justru di tengah tantangan dan penderitaan, setiap pengikut Yesus diundang untuk mewujudkan firman Tuhan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ayat 23 dari 1 Petrus 1 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, saudaraku yang terkasih, Allah memampukan setiap orang percaya untuk menanggung derita, untuk menanggung olok-olok dan fitnah sambil terus berbuat baik. Bukan dengan kekuatan akal budi dan nurani orang tersebut, tetapi dengan kekuatan dan kuasa Allah. Oleh firman Allah, Allah menguatkan kita. Sama seperti oleh firman Allah, Allah menciptakan dunia ini. Dengan firman Ia menciptakan terang dan gelap. Dengan firman Ia menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Dengan firman Ia membarui dunia. Dengan firman-Nya juga Ia membarui kehidupan kita. Ia menjadikan kita manusia baru yang kuat dan tangguh serta setia kepadanya. Itulah sebabnya penting bagi setiap orang percaya untuk mempunyai waktu yang khusus guna membaca dan merenungkan firman Tuhan secara baik dan teliti. Penting bagi setiap orang percaya untuk belajar mewujud nyatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, sekalipun mungkin kita gagal melakukannya. Ingatlah juga bahwa sebuah tindakan yang kita lakukan secara terus-menerus kelak akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang baik yang dihidupi dan diyakini serta dipertahankan akan menjadi karakter yang baik. Penderitaan tidak pernah berakhir. Ketika satu penderitaan berlalu, akan muncul penderitaan yang baru. Bahkan kadang yang satu belum berlalu sudah ada penderitaan yang baru. Penderitaan tidak pernah ada habisnya. Namun jangan khawatir atau takut, sebab Allah akan senantiasa menyertai kita. Ia menjaga dan melindungi serta menyelamatkan kita. Di tengah penderitaan yang kita alami, Ia hadir untuk memberikan kekuatan dan kuasa-Nya agar kita dapat melalui penderitaan itu dengan baik. Melalui penderitaan dengan baik berarti di tengah derita yang kita hadapi, kita tetap dapat mengerjakan panggilan kita
sebagai murid-murid Yesus. Sehingga sekalipun kita susah dan menderita, keberadaan kita tetap menjadi berkat bagi orang lain, khususnya mereka yang ada di sekitar kita. Sekalipun kita ada dalam keadaan susah, kita tetap menaburkan benih-benih yang baik ke dalam dunia, sehingga sedikit demi sedikit dunia berubah menjadi semakin baik. Inilah kabar baik dari Rasul Petrus bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.